ini jam 1 siang di Changsha. Jam 1 siang di Changsha, luar biasa perubahan dari terang menjadi gelap tiba-tiba. Luar biasa ini. Jam 1 siang di Changsha jadi berubah menjadi gelap, kayak udah malam. Luar biasa, luar biasa. Inilah keajaiban alam di Changsha. Baru hari ini kejadian menjadi malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Namun seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja Anda berada. Semoga para sedulur semua pada kesempatan kali ini senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga selalu berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah konten yang terkait dengan fenomena alam yang terjadi beberapa hari yang lalu di kota Changsha, di daerah Cina, itu negara Cina di mana saat itu terjadi gelap gulita, padahal saat itu waktu masih menunjukkan jam 1 siang terjadi gelap gulita selama 3 hari padahal waktu itu adalah waktu jam 1 siang. Nah, kalau sekarang ini kita itu di tempat saya sekarang ini posisinya 1:30 keadaannya masih terang seperti itu. Tapi tiba-tiba di Changsha sana itu mengalami suatu fenomena alam yang langka terjadi pada jam 1 siang itu, yang keadaannya terik bahkan dalam keadaan kemarau berubah menjadi gelap gulita, menjadi malam seperti malam. Maka dengan demikian kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mencoba mengungkap misteri ini. Kenapa fenomena alam seperti itu terjadi di abad modern ini khususnya terjadi di sana, di daerah Cina yang semuanya serba modern seperti itu Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja tentunya kita akan mengungkap misteri ini dengan cara mediumisasi. Kita lihat dari sudut pandang goib. Semoga saja apa yang kami persembahkan bisa manfaat bagi kita semuanya, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita melakukan mediumisasi. Kita tarik makhluk goib yang mengetahui fenomena yang terjadi saat itu. Namun perlu saya ingatkan kembali informasi dari makhluk goib kita mesti saring dan sharing terlebih dahulu. Kita jadikan saja ini sebagai ibrah atau pelajaran atau gambaran, sehingga kita dapat mengambil hikmah di dalamnya, bahkan dapat meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari
Kita sama-sama untuk mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada para malaikat sang yang mencoba bentengi diri saya dan tempat ini dengan cahaya yang berat lapis tidak apabila penciptaan terjadi hancur seluruh energi negatif dari media tersebut lemah. Apabila dia ikut campur atau ikut ada dalam media persistir hancur semua pun bisa bersihkan. Di prinsip itu ada yang hancur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum atas insang yang cahaya ini. Tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui tentang terjadinya fenomena alam dari siang menjadi gelap yang terjadi di sekitar sini. Tertarik kepada saya minta yang asli, berapa pun lapis yang tembus dan yang sudah diizinkan oleh beliau tertarik kepada saya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya minta yang asli, saya minta Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan golongan apa ini? Saya dari bangsa Jin. Punya nama? Siapa kalau boleh tahu? Nama saya Burhanuddin. Burhanuddin. Apakah tadi yang sedang tugas? Ya, Di mana yang? saya bertugas di daerah Cina, dataran Cina itu. Mohon maaf sebelumnya, yang sudah muslim siapa yang memuslimkan? Alhamdulillah. Ya, saya sudah muslim beberapa tahun yang lalu. Saya dimuslimkan oleh beliau. Saya adalah salah satu penguasa yang ada di sana. Di Cina itu? Ya, Ya mohon maaf, saya ingin yang syahadat dulu. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Alhamdulillah. Mohon maaf, tapi Eyang sedang bertugas ditarik ke sini. Kami ingin tahu Eyang, itu di Cina itu terjadi fenomena siang hari tapi kayak malam hari, itu fenomena apa itu Eyang? Ya, memang benar. Kami pun dari bangsa Jin Ya. tidak menyangka hal itu akan terjadi. Saat itu keadaan di siang hari tiba-tiba berubah menjadi gelap sekali. Kami dari bangsa sangat terkejut melihat fenomena ini. Tapi itu semua
kami meyakini itu semua atas dasar kekuasaan dari Allah Iya. Subhanahu. Iya. Lalu itu pertanda apa ya? Ya, semua itu menunjukkan bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya dengan jelas di hadapan umat manusia yang tidak mengimaninya. Karena sebagian besar penduduk di sana tidak percaya bahwa Sang Pencipta itu ada. Iya. Karena komunis mayoritasnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijaksanaan menunjukkan kekuasaan agar mereka itu supaya sadar maksudnya seperti itu. Tapi walaupun Allah menunjukkan kekuasaan, tetap saja mereka banyak yang tidak sadar. Iya. Mereka hanya memandang sebatas dohir saja bahwa hal itu terjadi hanya fenomena alam biasa seperti itu. Bukan membuat mereka sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mereka mengimaninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah seolah-olah terlihat biasa, Iya. penuh dengan takjub saja. Iya. Mereka malah pada selfie-selfie ya. Ya, seperti itu. Seolah-olah kejadian itu seperti hiburan semata bagi mereka. Bahwa ada suasana yang lain daripada yang lainnya. Iya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut pandangan kami sebagai jin muslim, Iya. itu semua Allah lakukan agar mereka itu menyadari dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semesta ini. Tapi mereka malah sebaliknya menganggap semua itu adalah fenomena biasa. Karena mereka mentuhankan pikiran dan kenyataan yang ada. Bila mereka mendapatkan nikmat, maka mereka akan bertambah kesombongannya. Kepalanya semakin besar, bahkan menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Jadi golongan-golongan mereka itu di sana itu sebagian besar sudah menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Bila dia diberikan kepandaian di luar kemampuan rata-rata umumnya manusia, seolah-olah dirinya itu seperti Tuhan. Dia akan berbangga dan berbesar hati. Tapi dikala dia mendapatkan musibah, mereka akan berputus asa. Apapun saja akan mereka lakukan agar semuanya kepentingannya dapat terpenuhi. Seperti popularitas atau kekuatan. Mereka akan mengejar. Walaupun mereka itu harus mengorbankan jiwa dan raganya demi popularitas. Maka tidak sedikit sana itu yang
meninggal dengan cara bunuh diri. Maksudnya macam-macam. Ada yang ingin semakin meningkat popularitasnya dengan bunuh diri itu, sehingga kepopularitasannya itu dikenang selalu oleh orang banyak. Ada juga yang tadinya dia itu bergelimangan harta, akhirnya usahanya bangkrut, jatuh, dan dia khawatir sekali masuk dalam kemiskinan. Sebelum dia miskin, lalu mereka pun melakukan bunuh diri agar dia dikenal atau dikenang sebagai orang kaya, orang yang sukses. Begitulah kehidupan mereka. Tatkala diberi nikmat, dia lupa. Tatkala dia diberi musibah, dia putus asa. Maka mereka itu mendewa-dewakan dirinya sendiri. Bahkan dirinya itu mereka anggap Tuhan. Seperti kita ketahui, dengan kepandaian dan keahliannya, mereka pun berusaha untuk menyaingi ciptaan-ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membuat matahari, bintang, bulan, seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum didatangkannya azab bagi mereka, agar mereka itu menjadi sadar dan kembali serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Apakah di sana tuh nggak ada yang Muslim ya? Ya ada, tapi dari sekian banyak penduduk yang Muslim hanya sebagian kecil saja. Itu selama berapa hari yang itu fenomena itu? Ya, beberapa hari bertuntun terjadi kegelapan. Tapi mereka nggak mau berpikir seperti itu ya. Ya, Ada lagi yang mau dibicarakan? Kalau dari bangsa jin sendiri bagaimana itu ya? Apakah fenomena itu juga bertanda akan kiamat bukan? bagi kami jin Muslim, Ya, tentunya kami mengimani itu semua. ya. Semua itu adalah tanda-tanda kiamat yang sudah semakin lama semakin dekat. Karena sekarang ini sudah di penghujung akhir zaman. Dengan berbagai fenomena alam dan musibah terjadi di mana-mana. Ya. Itu adalah suatu tanda bahwa sekarang adalah akhir zaman.
yang mendekati kepada hari kiamat. Ya, kami sebagai jin muslim sangat mengimaninya dan mempercayai. Kami pun semakin bersemangat untuk bertasbih, mengagungkan asma-Nya, melihat kejadian seperti ini. Ya, saat itu matahari itu tertutup oleh suatu makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk apa itu ya? Itu ada tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Apa itu? dari golongan para malaikat. Malaikat. Mereka menutupi sinar itu, Iya. sehingga sinar matahari itu tidak jatuh ke wilayah tersebut. Iya, iya. Tapi wilayah-wilayah yang lainnya masih terkena sinar. Iya. Tapi mereka nggak mau berpikir ya itulah. Karena di sana mayoritas itu non muslim. Ya, begitulah keadaan mereka saat ini. Memang Allah menampakkan secara nyata kekuasaannya dengan jelas. Itu ditampakkan kepada manusia-manusia yang tidak beriman, ditampakkan dengan jelas. Bukan zaman sekarang saja, dari zaman dahulu pun sama Iya. seperti halnya Rasulullah SAW membelah bulan untuk ditunjukkan kepada kaumnya yang tidak beriman saat ini. Jadi fenomena ini bukan hanya zaman ini saja. Dan Allah menunjukkan kekuasaan itu secara jelas dan nampak, tentunya bagi manusia-manusia yang tidak beriman, agar mereka mengimaninya. Tapi tetap saja, selama hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, mereka akan tertutup. Iya. Bahkan tidak akan mempercayai fenomena itu adalah dari Tuhan. Kita menganggap biasa aja. Ya, seperti itu. Ya mungkin yang ada pesan-pesan buat kami semua. Ya, baiklah, sebelum saya meninggalkan tempat ini, Ya, saya akan berpesan sedikit kepada kalian ya, sebagai umat manusia. Agungkanlah asma-Nya setiap saat. Tuhan yang menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, mengingat Allah kapanpun saja dan dimanapun saja, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita
terbebas dari fitnah akhir zaman ini. Dan selalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah hidup kita, kembalikan semua kepada Allah dengan bertobat kepada Allah. Hanya itu saja yang akan dapat menyelamatkan kalian. Kita semua tidak akan mampu melewati fenomena-fenomena akhir zaman ini kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita berlindung dan memohon hanya kepadanya, dan kembalilah ke jalan yang benar dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kita mengingatnya dengan zikrullah. Hanya itu mungkin pesan dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih ya, mudah-mudahan pesan juga bermanfaat buat diri saya pribadi, biar bisa menambah keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih atas informasinya dari Eyang, dan mohon maaf sekali lagi karena telah mengganggu pekerjaan Eyang. Baiklah, kalau begitu saya akan kembali untuk bertugas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Demikianlah para sedulur sekalian, barusan kami telah melakukan mediumisasi terkait fenomena alam yang terjadi di Changsha, Cina. Ternyata fenomena alam ini adalah salah satu dari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan ya, bagi penduduk yang mayoritasnya ya tidak mempercayai akan adanya Tuhan yang menciptakannya. Ya. Seperti kita ketahui bersama ya, mereka di sana itu berkeyakinan komunis ya. Maka Allah menunjukkan kekuasaannya ya, menjadikan siang menjadikan malam. Apalagi ya, mereka itu juga berusaha menyaingi ya ciptaan Allah seperti matahari, bulan, seperti itu ya, mereka ciptakan. Sehingga mereka menuhankan sains dan teknologi itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menunjukkan kekuasaan kepada mereka dengan tujuan supaya mereka beriman dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para sedulur sekalian, apa yang kami persembahkan dicukupkan sekian. Semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya ya, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.